Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aribowo, NPM 2121010007, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi hukum perdata internasional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hukum perdata internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Dalam hukum perdata internasional, terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing dan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Sudargo Gautama memberikan pendapat tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel hukum, manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga-warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian-pertalian dengan stelsel-stelsel dengan kaidah-kaidah hukum dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, pribadi dan soal-soal. Pergaulan masyarakat internasional menyebabkan saling bertemunya sistem-sistem hukum negara-negara di dunia yang sederajat kedudukannya. Akibat terjadinya interaksi transnasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa dengan lebih dari satu sistem hukum atau kaidah hukum negara-negara yang berbeda. Dengan demikian, timbul persoalan-persoalan khas yang dapat dianggap sebagai masalah-masalah pokok HPI. Adapun ruang lingkup dari hukum perdata internasional ini terdiri dari yang tersempit, yang lebih luas lagi, yang terluas. Titik taut atau titik pertalian berarti hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian atau titik taut, yang antara lain titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya unsur asing dalam suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa tersebut masuk ke dalam perkara HPI. Sedangkan titik pertalian sekunder ditujukan untuk membantu menentukan hukum mana yang harus diberlakukan terhadap persoalan HPI yang sedang dihadapi. Proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer, yaitu proses kualifikasi fakta, kemudian konsep. Titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum. Titik taut atau titik pertalian berarti hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian atau titik taut, yang antara lain titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya unsur asing dalam suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa tersebut masuk ke dalam perkara HPI. Sedangkan titik pertalian sekunder ditujukan untuk membantu menentukan hukum mana yang harus diberlakukan terhadap persoalan HPI yang sedang dihadapi. Proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer, yaitu proses kualifikasi fakta, kemudian konsep. Titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Selanjutnya, status personal dapat dimaknai sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara. Dengan sistem hukum yang berlaku, Adapun ruang lingkup status personal secara umum dibedakan menjadi 3,
yaitu ruang lingkup menurut konsepsi yang luas, ruang lingkup menurut konsepsi yang agak sempit, dan ruang lingkup menurut konsepsi yang lebih sempit. Proses dalam menentukan status personal seseorang dalam hukum perdata internasional secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut asas nasionalitas atau kewarganegaraan lex patriae dan menurut asas teritorial atau domisili lex domisili. Salah satu hal yang memiliki kaitan erat dengan status personal sendiri adalah pembahasan tentang kewarganegaraan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maksud dari kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Adapun asas-asas dalam proses penentuan kewarganegaraan setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu asas tempat kelahiran ius soli dan asas keturunan ius sanguinis. Yang dari kedua asas ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Bagi status kewarganegaraan seseorang, apakah bipatriat, apatriat, atau yang lain sebagainya, konsep domisili yang jamak dikenal ialah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Sebab istilah hukum domisili ini pada awalnya didasarkan pada kediaman permanen home, yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hukum perdata internasional Inggris, domisili terbagi menjadi tiga, yaitu domisili of origin, domisili of choice, domisili by operation of the law, dan doctrine of revival. Kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta atau peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional atau HPI, hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan. Kualifikasi meliputi dua tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengklasifikasikan fakta ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum yang mengelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. Sudargo Gautama mengenalkan tiga teori kualifikasi menurut Lex Fori, di mana makna hukum dalam asas HPI dikualifikasikan menurut makna hukum internal hukum hakim itu sendiri, dengan pengecualian menurut lex causa, di mana kualifikasi dilakukan menurut sistem hukum dari mana definisi itu berasal, dan kualifikasi otonom, di mana kualifikasi dilakukan secara independen dari sistem hukum tertentu. Teori Lex Fori yang paling umum memiliki kelemahan seperti terlalu menekankan aspek internal material yang mengabaikan sifat untuk HPI yang bersifat internasional. Teori Lex causa meskipun menganjurkan kualifikasi berdasarkan sistem hukum asing, dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kualifikasi. Teori kualifikasi otonom meskipun independen mungkin tidak memiliki dasar kualifikasi yang jelas. Pentingnya kualifikasi dalam HPI timbul dari kemungkinan penerapan berbagai sistem hukum terhadap satu set fakta. Hal ini menimbulkan komplikasi seperti sistem hukum yang berbeda menggunakan terminologi yang sama untuk mengartikan hal yang berbeda, mengakui konsep hukum yang unik, dan mengkategorikan kasus hukum secara berbeda. Menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia, apabila hukum nasional seseorang berlaku dan hukum tersebut mengacu pada hukum Indonesia yang berlaku padanya, maka berlakulah hukum internasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini,
dianjurkan untuk menerima renvoy. Dengan diterimanya renvoy, maka penggunaan hukum internasional Indonesia akan lebih luas, sehingga memberikan jaminan yang lebih besar atas penerapan hukum yang benar dalam permasalahan hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Dalam bukunya Fundamental of International Private Law, Bayu Seto Harjowahono menjelaskan bahwa renvoy atau dikenal juga dengan doktrin remisi atau referral adalah doktrin yang dapat digunakan untuk menghindari penerapan hukum yang seharusnya berlaku lex causa sebagai ditentukan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang normal. Hal ini mengalihkan rujukan kepada hukum atau sistem hukum lain seperti aturan lex fori atau sistem hukum lain selain lex causa yang ditetapkan. Oleh karena itu, renvoy dijadikan alat bagi hakim untuk menentukan lex causa terhadap sistem hukum yang dianggapnya akan memberikan putusan yang terbaik. Dengan demikian, dalam proses renvoy, suatu kaidah hukum perdata internasional dikesampingkan. Remisi. Proses renvoy menurut hukum perdata internasional asing kembali ke lex fori. Rujukan lebih lanjut, proses renvoy oleh hukum perdata internasional asing ke sistem hukum asing yang lain, di mana terjadi rujukan pertama dari forum hukum perdata internasional ke dalam hukum perdata internasional asing, yang dikenal dengan merujuk pada sistem hukum ketiga. Ketertiban umum, public order, merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya. Pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Ketertiban umum internal adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Ketentuan umum eksternal adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Ketertiban umum internal juga disebut juga ketertiban umum internasional, dalam artian ketertiban yang menunjukkan suasana internasional, bukan ketertiban yang berlaku di semua negara, dan sifatnya tetap nasional. Hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex fori. Jadi persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing tersebut. Penyeludupan hukum adalah praktik memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum tanpa secara eksplisit melanggar aturan. Meskipun sering dianggap tidak etis, tindakan ini dapat merusak integritas serta keadilan sistem hukum. Contohnya termasuk perusahaan besar yang mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak, bank yang menggunakan produk keuangan kompleks untuk menghindari regulasi, dan perusahaan yang mengklasifikasikan pekerja sebagai kontraktor independen untuk menghindari kewajiban hukum. Praktek ini juga terjadi dalam hak kekayaan intelektual dengan modifikasi desain untuk menghindari pelanggaran paten. Dampak negatif penyeludupan hukum meliputi pengurangan pendapatan negara, distorsi pasar, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Untuk mengatasi masalah ini diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan transparansi dan pengawasan yang lebih baik, serta kolaborasi internasional dan edukasi publik untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencapai keadilan serta persaingan yang sehat di pasar. Persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir atas perkara utama. Dalam hukum perdata internasional, persoalan pendahuluan muncul ketika putusan atas persoalan hukum utama bergantung pada keabsahan suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan bisa muncul berkali-kali dalam satu rangkaian peristiwa. Misalnya, dalam masalah warisan, pertama harus ditentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau anak. Persoalan pendahuluan tahap pertama. Untuk itu, perlu ditentukan keabsahan perkawinan orang tua anak tersebut. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Jika salah satu orang tua pernah kawin sebelumnya, perlu ditentukan keabsahan perceraian dari perkawinan sebelumnya. Persoalan pendahuluan tahap ketiga. Untuk memutuskan adanya persoalan pendahuluan dalam suatu perkara, 3 persyaratan harus terpenuhi. 1. Masalah utama berdasarkan HPI Leg Fori harus diatur berdasarkan hukum asing. Terdapat masalah pendahuluan yang menyangkut unsur asing yang dapat timbul secara terpisah dan diatur oleh kaidah HPI lain secara independen. Dan kaidah HPI yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan menghasilkan kesimpulan berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang digunakan. Contoh penerapan persoalan pendahuluan dapat dilihat dalam berbagai kasus. Dalam perkara warisan, misalnya perlu ditentukan dahulu sah atau tidaknya perkawinan pewaris sebelum menentukan hak waris ahli waris. Dalam perkara perceraian, hakim harus memastikan keabsahan perceraian sebelum memutuskan sah atau tidaknya perkawinan baru. Dalam perkara pembatalan kontrak, persoalan pendahuluan bisa terkait dengan keabsahan perkawinan yang mempengaruhi hak kewarisan dan gugatan ganti rugi. Setiap persoalan pendahuluan ini harus diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kaidah HPI yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum merujuk pada prinsip dan mekanisme yang memungkinkan para pihak dalam suatu hubungan hukum internasional untuk memilih hukum mana yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka. Doktrin ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan elemen lintas batas negara. Pilihan hukum biasanya dimasukkan dalam bentuk klausa dalam kontrak internasional. Secara umum, pilihan hukum dalam sebuah kontrak perdata internasional memiliki beberapa fungsi penting, antara lain memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko litigasi, meningkatkan prediktabilitas dan stabilitas, fleksibilitas dalam pemilihan hukum, dan harmonisasi dalam standarisasi kontrak internasional. Secara keseluruhan, pilihan hukum adalah elemen yang penting dalam kontrak perdata internasional yang memberikan para pihak kontrol lebih besar atas bagaimana hubungan hukum mereka diatur dan dipahami. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan efektif melalui beberapa macam cara. Pada kurikulum yang komprehensif, yakni materi teoritis dan praktis serta studi kasus internasional, pada pengajaran oleh para praktis dan ahli hukum melalui kolaborasi dengan praktisi dan melakukan program magang dan kerja lapangan, pada penggunaan teknologi dan sumber daya digital, yaitu menggunakan akses ke sumber daya digital dan platform pembelajaran digital, serta pada pembangunan keterampilan analitis dan kritis, yaitu diskusi dan debat kelas dan melakukan penulisan hukum. Pembaruan hukum kontrak perjanjian di Indonesia, khususnya buku 3 tentang perikatan, merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip dalam UNIDROIT
diratifikasi di Indonesia bertujuan untuk harmonisasi dan unifikasi kontrak internasional, dan prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kontrak internasional. Pembaruan hukum kontrak atau perjanjian dilakukan sebagai upaya harmonisasi dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum yang menghambat pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Penyesuaian hukum kontrak nasional dalam konteks kontrak internasional sebaiknya harus dipandang sebagai suatu tuntutan sekaligus kebutuhan. Tuntutan dalam arti pembaruan hukum kontrak atau perjanjian merupakan keharusan dari adanya era globalisasi agar Indonesia dapat terus eksis dalam aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Kebutuhan dalam arti pembaruan hukum kontrak atau perjanjian pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta. Sudah seharusnya prinsip-prinsip UNIDROIT atau UPIS menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan. Hukum Perdata Internasional atau HPI merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum lintas batas negara, terutama dalam konteks kepalitan, keluarga, perkawinan dan perceraian, dan pewarisan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah ini terdapat beberapa asas umum dalam HPI yang menjadi pedoman, seperti asas Lex Fori dan Lex Reistai. Asas-asas ini menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat gugatan atau tempat properti berada. Dalam bidang keluarga, asas Lex Loci Celebrationis atau hukum tempat perkawinan dilangsungkan seringkali digunakan. Sementara itu, dalam masalah pewarisan, asas Lex Reistai dominan dalam menentukan hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan permasalahan kepalitan lintas batas negara, dalam hukum perdata internasional atau HPI terdapat beberapa konvensi internasional yang menjadi landasan hukum. Konvensi tersebut mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang sama untuk semua negara, bertujuan untuk memudahkan proses kepalitan lintas batas negara serta memastikan hak-hak kreditur dan debitur terlindungi. Dengan adanya konvensi-konvensi ini, diharapkan proses kepalitan lintas batas negara dapat berjalan lebih efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat.